Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmalia dari kelas 11 MIA 2, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Mata pelajaran Akidah Akhlak, Guru Pak Arfani Labib SPD. Menurut Wikipedia, Sufisme atau tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ada banyak beberapa tokoh sufi yang memiliki ajaran tasawuf, salah satunya ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Berikut paparan biografi serta inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Syufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang kemudian dijual di kota Tus. Sebelum meninggal, ayah Al-Ghazali berwasiat kepada seorang ahli tasawuf temannya supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya yang merupakan seorang sufi. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi tersebut menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus, di mana madrasah tersebut merupakan tempat yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Nasihat sufi tersebut pun mereka turuti. Di madrasah inilah Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika Al-Ghazali berusia 20 tahun, ia berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr dan menulis buku At-Ta'liqat, dan kembali lagi ke kota Tus. Dalam perjalanannya kembali ke Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun, akhirnya catatan itu dikembalikannya. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali sesampainya di Tus. Beliau khawatir ilmunya akan hilang. Untuk itu, selama 3 tahun Al-Ghazali merenung, berpikir, dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari gurunya. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Nisabur. Di sini, beliau berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik: fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Di Nisabur ini, Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya sehingga membuat kagum gurunya, sehingga beliau diberi gelar Bahr al-Muqri, atau yang berarti laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali untuk pergi ke muaskar dan bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam Al-Muluk. Kemudian Nizam Al-Muluk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Pada tahun 484 Hijriah, pada usia 30-an tahun, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di universitas ini, Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, maupun filsafat. Pengaruh filsafat dalam diri beliau pun begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahaffu Al-Falasifah yang berisi kritikan tajam terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau tetap mengambil sisi positif filsafat yang dinilainya memiliki sisi kebenaran. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwan As-Saffah dan kitab-kitab karangan Ibnu Sina. Dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, maka beliau menyelami semua bidang keilmuan tersebut dengan mendalam. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Berikut ini adalah sebagian kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Di antara karya-karya beliau, karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia.
Dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Setelah menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalah dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati. Keadaan hati itu, menurut Al-Ghazali, terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain sebagainya. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain sebagainya. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbiolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 macam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Berikut merupakan salah satu kutipan Imam Al-Ghazali yang memiliki makna sangat tinggi. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Berikut tadi adalah paparan mengenai biografi dan inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Oleh karena itu, apabila terdapat salah pengucapan dalam berkata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.